Sugianto, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 12 semester genap. Masih dalam pembahasan materi tentang problematika kehidupan sosial manusia, kali ini kita akan membahas tentang ajaran yang menjamin keberhasilan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti dapat menganalisis pengetahuan tentang masalah-masalah sosial ditinjau dari agama Buddha. Selalu semangat dan mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata bersama-sama. Mari kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa, puthang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagavata dhammo, dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan dengan duduk hening untuk mengolah batin kita supaya lebih siap dalam memahami materi pembelajaran. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang materi ajaran yang menjamin keberhasilan. Dalam Sutta Nipata Mahamanggala Sutta terdapat ajaran dari Buddha yang menjelaskan tentang cara-cara untuk mendapatkan keberhasilan. Khotbah dalam Hutan Jeta, pemberian Saudagar Anathapindika ini membabarkan tentang 38 jenis perbuatan yang apabila dilakukan akan membawa seseorang bisa mendapatkan suatu keberhasilan. Secara garis besar, ke-38 jenis perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian yang pertama yaitu sila atau kemoralan. Dasar kehidupan bermoral terdiri dari 3 persiapan untuk dapat hidup bermoral. Yang pertama, tak bergaul dengan orang yang bodoh. Kemudian bergaul hanya dengan orang yang bijaksana dan menghormat mereka yang patut dihormati. Bagian kedua adalah penunjang untuk hidup bermoral, yaitu hidup di lingkungan yang sesuai. Hal ini dapat didapat berkat jasa dari kehidupan yang lampau dan menuntun diri ke arah yang benar. Dan yang ketiga adalah pendidikan dalam hidup bermoral, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam hal ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kehidupan berkeluarga, membantu ayah dan ibu, menjaga baik-baik anak dan istri, serta memiliki pekerjaan yang penuh damai. Bagian yang kedua adalah kehidupan sosial, yaitu suka berdana, berperilaku yang pantas, membantu sanak keluarga, dan bertindak tidak tercela. Bagian yang ketiga, kehidupan pribadi, berhenti berbuat jahat dan terbebas dari kejahatan, menghindari minum-minuman keras, kemudian tekun dalam melaksanakan kehidupan bermoral. Itu adalah bagian yang pertama. Yang kedua adalah samadhi atau konsentrasi. Dalam hal ini, samadhi terdapat 2 bagian utama, yaitu yang pertama adalah persiapan diri untuk bersamadhi, memiliki rasa hormat, kemudian rendah hati, merasa puas, senantiasa berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah latihan untuk samadhi, yaitu sabar, bergaul dengan manusia teladan dalam dhamma, kemudian ikut serta dalam diskusi keagamaan. Itu adalah 2 bagian dari samadhi atau konsentrasi. Yang ketiga adalah panya atau kebijaksanaan, juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, jalan menuju kebijaksanaan, yaitu menjalankan kehidupan suci
kemudian memahami 4 kebenaran mutlak, dan merealisasi nibbana. Bagian yang kedua, hasil dari kebijaksanaan atau panya adalah pikiran yang tanpa kesedihan, kemudian tanpa noda dan mantap, tetap tidak terganggu walau dipengaruhi kesulitan-kesulitan duniawi, terutama pasang surutnya kehidupan di dunia ini atau kondisi-kondisi kehidupan. Itu adalah 2 bagian dari panya atau kebijaksanaan. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa kesuksesan dalam kehidupan duniawi adalah merupakan suatu penghalang bagi tercapainya kebahagiaan akhir yang mengatasi keduniawian. Sesungguhnya yang menghalangi perealisasian nibbana bukanlah kesuksesan atau kesejahteraan duniawi, tetapi kehausan dan keterikatan batin kepada duniawi itulah yang merupakan halangan untuk terrealisasinya nibbana. Dalam Yagapajja Sutta, Buddha bersabda bahwa ada 4 hal yang berguna yang akan dapat menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi sekarang ini. Apa saja 4 hal itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah rajin dan bersemangat dalam mengerjakan apa saja. Harus terampil dan produktif, mengerti dengan baik dan benar terhadap apa yang dikerjakan atau tugasnya, serta mampu mengelola pekerjaannya secara tuntas. Disebut Utthana Sampada. Yang kedua, pandai menjaga penghasilannya yang diperolehnya secara halal yang merupakan jerih payahnya sendiri atau disebut Araka Sampada. Yang ketiga, mencari pergaulan yang baik, memiliki sahabat yang baik, yang terpelajar, bermoral yang dapat membantunya ke jalan yang benar, yang jauh dari kejahatan atau disebut Kalyana Mita. Maksudnya kalau kalian seorang pelajar, bertemanlah dengan teman-teman yang membawa pada kebaikan, jangan berteman dengan yang membawa pada hal-hal yang buruk atau negatif. Yang keempat, hidup sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Artinya bisa menempuh cara hidup yang sesuai dan seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya. Tidak boros, tetapi juga tidak pelit atau kikir. Disebut sama jiwikata. Dalam hal ini, kalau kalian seorang siswa, maka penghasilan yang dimaksud di sini adalah misalnya kemampuan keuangan keluarga. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jika kalian belum mampu membeli gadget yang mahal atau HP terbaru yang paling canggih atau yang paling keren, maka harus berpuas diri dengan apa yang ada, tidak perlu memaksakan diri. Itu adalah sama jiwikata. Keempat hal tersebut adalah merupakan persyaratan atau kondisi yang dapat menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi sekarang ini. Sedangkan untuk mencapai dan merealisasi kebahagiaan yang akan datang, yaitu kebahagiaan dapat terlahir di alam-alam yang menyenangkan dan kebahagiaan terbebas dari yang berkondisi, ada 4 persyaratan pula yang harus dipenuhi. Keempat hal tersebut adalah yang pertama, keyakinan, yaitu keyakinan terhadap nilai-nilai luhur atau sada. Keyakinan ini harus berdasarkan pengertian, sehingga dengan demikian diharapkan untuk menyelidiki, menguji, dan mempraktikkan apa yang dia yakini tersebut sesuai dalam Samyutta Nikaya 5. Keyakinan sangat penting untuk membantu seseorang dalam melaksanakan ajaran dari apa yang dihayatinya. Juga berdasarkan keyakinan ini, maka tekadnya akan muncul dan berkembang. Kekuatan tekad tersebut akan mengembangkan semangat dan juga usaha untuk mencapai tujuan. Itu adalah yang pertama, yaitu keyakinan atau sada. Yang kedua, kemoralan atau sila, yaitu menghindari perbuatan membunuh, mencuri, perbuatan asusila, ucapan yang tidak benar, dan menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran atau menyebabkan hilangnya pengendalian diri. Itu adalah sila atau kemoralan.
Sila bukan merupakan suatu peraturan larangan, tetapi merupakan ajaran kemoralan yang bertujuan agar umat Buddha adanya akibat baik dari hasil pelaksanaannya dan akibat buruk bila tidak melaksanakannya. Dengan demikian, berarti dalam hal ini seseorang bertanggung jawab secara penuh terhadap setiap perbuatannya. Pelaksanaan sila berhubungan erat dengan melatih perbuatan melalui ucapan dan badan jasmani. Sila ini dapat diintisarikan menjadi hiri dan otapa. Hiri artinya malu untuk berbuat jahat atau berbuat salah, dan otapa artinya takut akan akibat dari perbuatan jahat atau kesalahan tersebut. Bagi seseorang yang melaksanakan sila, berarti ia telah membuat dirinya maupun orang lain merasa aman, tentram, dan damai. Keadaan aman, tentram, dan damai merupakan kondisi yang tepat untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan akhir, yaitu terrealisasinya nibbana. Itu adalah manfaat dari pelaksanaan sila. Yang ketiga, kemurahan hati atau caga, yaitu memiliki sifat kedermawanan, kemudian kasih sayang yang dinyatakan dalam bentuk menolong makhluk lain tanpa adanya perasaan bermusuhan atau iri hati, dengan tujuan agar makhluk lain dapat hidup tenang, damai, dan bahagia. Untuk mengembangkan kemurahan hati, seseorang harus sering melatih mengembangkan kasih sayang dengan menyatakan dalam batinnya atau dengan merenungkan sebagai berikut. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, kebencian, kesakitan, dan kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Itu adalah latihan dari pengembangan kemurahan hati atau caga. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan atau panya, yaitu kebijaksanaan yang akan membawa ke arah terhentinya duka atau tercapainya nibbana. Kebijaksanaan di sini artinya dapat memahami timbul dan padamnya segala sesuatu yang berkondisi atau pandangan terang yang bersih dan benar terhadap segala sesuatu yang berkondisi, yang membawa ke arah terhentinya penderitaan. Panya muncul bukan hanya didasarkan pada teori, tetapi yang paling penting adalah dari pengalaman dan penghayatan ajaran Buddha. Panya ini berkaitan erat dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Singkatnya, ia mengetahui dan mengerti tentang masalah yang dihadapi, timbulnya penyebab masalah itu dapat dipadamkan atau diselesaikan, dan cara atau metode untuk memadamkan penyebab masalah itu. Itu adalah esensi dari panya. Itulah uraian dari Vyagapajja Sutta yang ada hubungannya dengan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi yang berkenaan dengan tujuan hidup umat Buddha. Sutta lain yang juga membahas tentang kesuksesan dalam kehidupan duniawi ini bisa kita lihat dalam Anguttara Nikaya 2 ayat 65, di mana Buddha menyatakan beberapa keinginan yang wajar dari manusia biasa atau manusia yang hidup berumah tangga, yaitu sebagai berikut. 1. Semoga saya menjadi kaya dan kekayaan itu terkumpul dengan cara yang benar dan pantas. Yang kedua, semoga saya beserta keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. Yang ketiga, semoga saya selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini sehingga saya dapat berusia panjang. Dan yang keempat, apabila kehidupan dalam dunia ini telah berakhir, semoga saya dapat terlahirkan kembali di alam kebahagiaan atau surga. Itu adalah 4 keinginan yang wajar dari manusia biasa atau orang yang hidup berumah tangga. Keempat keinginan wajar itu merupakan tujuan hidup manusia yang masih diliputi oleh kehidupan duniawi. Dan bagaimana caranya agar keinginan itu dapat dicapai? Penjelasannya adalah sama dengan uraian yang dijelaskan di dalam Vyagapajja Sutta tadi.
Jadi jelaslah sekarang bahwa di dalam ajaran Buddha sama sekali tidak menentang terhadap kemajuan dan kesuksesan dalam kehidupan duniawi. Dari semua uraian di atas tadi bisa kita ketahui bahwa Buddha juga memperhatikan kesejahteraan dalam kehidupan duniawi. Tetapi memang beliau tidak memandang kemajuan duniawi sebagai sesuatu yang benar kalau hal tersebut hanya didasarkan pada kemajuan materi semata, dengan mengabaikan dasar-dasar moral dan spiritual. Untuk menghasilkan suatu masyarakat yang bahagia, aman dan sejahtera secara lahir maupun batin, dalam rangka tercapainya tujuan akhir, yaitu tercapainya bebas dari duka atau nibbana. Nah, setelah mempelajari materi tadi tentang ajaran yang menjamin keberhasilan, sekarang coba kalian jawab 4 pertanyaan berikut ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas. Soal yang pertama, dalam Manggala Sutta ada 38 jenis perbuatan yang dapat membawa pada keberhasilan. Ke-38 jenis perbuatan itu dikelompokkan menjadi 3. Coba kalian jelaskan bagian-bagian dari 3 kelompok itu. Soal kedua, jelaskan 4 hal yang berguna untuk menghasilkan kebahagiaan duniawi menurut Vyagapajja Sutta. Soal ketiga, jelaskan 4 persyaratan yang harus dipenuhi yang dapat menghasilkan kebahagiaan duniawi. Dan soal keempat, ada 4 keinginan manusia biasa yang wajar atau orang yang hidup berumah tangga. Apa saja 4 keinginan tersebut? Jelaskan. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang ajaran yang menjamin keberhasilan. Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk belajar, bersemangat, dan berbuat baik dalam segala kondisi, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di sekitar kita. Dalam video berikutnya kita akan membahas tentang aborsi dan pergaulan bebas, bagaimana dipandang dari agama Buddha. Jangan lupa klik like, kemudian share dan juga komen. Yang belum subscribe, segera subscribe supaya kita bisa belajar bersama tentang Dhamma Sang Buddha. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukyantu, Namo Buddhaya.